seperempat jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, di pertemuan kali ini haji dan umroh. Yang sebelumnya kita awali dengan berdoa dulu ya. Saya minta Ketua Kelas Mas Setiono untuk memimpin doa ya. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bil muhammadin wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, saya mau absen dulu. Apakah hadir semua? Yang pertama, Mas Setiono hadir ya. Yang kedua, Mas Irfan Suseno. Yang ketiga, Mas Rozikun. Hadir. Yang keempat, Mbak Uswatun Hasanah. Baik, Bapak Guru akan mulai pada pertemuan ini dalam materi dan umroh. Bisa disaksikan ini dari gambar PPT dari Pak Guru, bisa semua ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Baik, ya, baik. Ya. Haji dan umroh. Ketika kalian mendengar kata haji dan umroh, coba apa yang ada di dalam benak kalian? Pak. Terus siapa Kurma, lagi? Pak. Masjid. Pakai baju putih. Hah? Kurma. Baju putih. Kurma, Pak. Putih. Ya. Kurma. Masjid. Ya, Mas Rozikun itu Jam-jam, Pak. cerdas, kurma. Baik, dalam kesempatan ini Bapak Guru akan menerangkan tentang haji. Apa itu haji? Haji ini salah satu rukun Islam. Jadi seorang orang Islam itu bila mampu maka untuk menyempurnakan rukun Islam dia wajib haji. Maka haji itu hukumnya wajib. Maka bagi orang yang akan melaksanakan ibadah haji supaya hajinya sah, diterima oleh Allah sesuai dengan ketentuan, maka tentunya seseorang tersebut wajib mengetahui tata cara dalam melaksanakan ibadah haji. Apa itu ibadah haji? Maka dalam kesempatan ini Bapak Guru akan menerangkan tentang haji dan umroh, tapi mungkin di kesempatan ini kita fokus di haji dulu. Haji itu apa? Haji adalah mengunjungi atau menziarahi Baitullah atau Ka'bah di kota Makkah Al-Mukarramah, Arab Saudi,
semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sudah ditentukan dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Baik, ini sebelum Bapak Guru lanjutkan, kenapa kita mempelajari haji, tujuannya apa? Ya tadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, bagi orang yang menghendaki melaksanakan ibadah haji, supaya mengetahui bagaimana itu haji, apa itu haji, dan tata caranya bagaimana. Jadi kalian mempelajari haji di sini tujuannya mengetahui apa itu haji, pengertian haji bagaimana, terus pelaksanaannya siapa saja yang berkewajiban haji, terus apa saja yang dilakukan di dalam ibadah haji. Maka itu ketika kita mempelajari tujuannya mengetahui itu semua. Sehingga kalau kita berkesempatan untuk berangkat haji, kita sudah tahu, tinggal melaksanakan dengan dapat, sehingga haji yang kita jalankan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi haji yang mabrur. Amin Allahumma amin. Selanjutnya haji tadi sudah Bapak Guru sampaikan, berkunjung ke Makkah untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan syarat dari syariat Islam. Lalu apa saja di dalam haji itu? Haji itu satu ya, sebelum melanjutkan seterusnya kita mengetahui dulu apa hukumnya haji. Hukum haji di sini adalah wajib. Hukum haji hukumnya wajib. Di samping adalah salah satu rukun Islam, di dalam Al-Quran disebutkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, orang yang mampu di dalam perjalanannya. Itu adalah dasar hukum kewajiban orang Islam dalam menjalankan ibadah haji di dalam Al-Quran. Lalu siapa yang berkewajiban haji itu disebut dengan syarat haji. Siapa saja yang berkewajiban haji, maka kita mengetahui syarat haji itu ada 5. Yang pertama beragama Islam, artinya orang yang non Muslim, bukan orang Islam, berarti tidak berkewajiban haji. Yang kemudian nomor 2 baligh. Baligh di sini adalah orang yang sudah mencapai tahapan di mana bila laki-laki sudah mengalami basah, kalau perempuan sudah haid. Lalu apakah ketika belum baligh itu tidak boleh haji? Jawabannya boleh. Ya, boleh. Artinya dia tertuntut untuk menjalankan ibadah haji itu ketika dia sudah baligh. Maksudnya seperti itu. Kalau ada orang masih umur berapa ya, masih belum baligh, masih SD, diajak orang tuanya haji, maka hajinya juga sah. Akan tetapi ketika dia sudah baligh, maka dia terkena khitab baru, yaitu tuntutan menjalankan ibadah haji bila dia mampu. Yang ketiga yaitu sehat jasmani dan rohani. Badannya sehat, akalnya juga sehat. Artinya orang yang dalam keadaan sakit badannya atau sakit
sakit akalnya atau orang yang mohon maaf gila atau ada gangguan jiwa, maka orang tersebut tidak berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Yang keempat adalah merdeka. Merdeka artinya bukan budak. Alhamdulillah untuk sekarang ini tidak ada perbudaan, sudah hilang. Yang ke berapa ini, nomor 5 adalah istitoah atau mampu. Mampu di sini ada beberapa kategori, yaitu mampu dalam biaya untuk berangkat ke Mekah, biaya untuk menetap di sana, biaya untuk hidup di sana, kemudian biaya untuk pulang, dan biaya hidup untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya. Itu satu tentang biaya. Yang kedua masuk di istitoah adalah ada alat transportasi yang menghantarkan ke Makkah Mukarramah untuk menjalankan ibadah haji. Artinya bila pada musim haji datang ternyata tidak ada laut yang menghantarkan ke sana, berarti tidak diwajibkan atau belum diwajibkan sampai ada alat transportasi yang istitoah, yaitu aman dalam perjalanannya. Dalam perjalanan dari tempat tinggal ke Baitullah, itu daerah yang dilintasi diyakini aman. Artinya bila di masa musim haji ternyata di lintasan perjalanan itu ada negara atau daerah yang tidak aman, mungkin ada peperangan dan lain sebagainya, maka pada tahun itu, pada musim itu tidak wajib naik haji. Artinya bisa ditunda untuk tahun setelahnya atau tahun berikutnya. Selanjutnya, selain syarat haji atau syarat wajib di sini ya, bagi orang yang sudah memenuhi kriteria syarat haji, maka orang tersebut wajib berangkat haji. Wajib di sini itu sekali di dalam seumur hidup. Kemudian syarat sah atau syarat sah ini kurang. Syarat sah haji. Syarat sah haji itu syarat yang harus terpenuhi untuk supaya hajinya sah. Apa saja? Yaitu satu diantaranya menjalankannya di kota Mekah atau di Makkah Mukarramah di Baitullah. Artinya haji tidak bisa dijalankan di tempat-tempat selain di Mekah, harus di sana. Jadi seandainya ada segolongan orang membuat ibadah haji di tempat lain atau di Aceh yang dikatakan mimbar mimbar Makkah, maka ya tidak sah. Yang kedua adalah menjalankannya pada waktu haji. Kapan itu? Yaitu di bulan Dzulhijjah, dimulai tanggal 9 proses pelaksanaan haji, yaitu tanggal 9 itu mulai wukuf di Arafah. Yang sebelumnya rukun pertama adalah memakai ihram. Yang ketiga yaitu dalam menjalankan ibadah haji menjauhi larangan ibadah haji. Selanjutnya adalah rukun haji. Ya, rukun haji itu adalah perbuatan itu bisa lisan, hati, dan badan yang dilakukan seseorang yang sedang melakukan ibadah haji. Perbuatan yang harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan
oleh seseorang yang menjalankan ibadah haji. Dan rukun ini adalah kegiatan yang harus dijalankan, tidak boleh tidak. Kalau tidak dijalankan, artinya ada satu rukun yang tidak dijalankan, maka hajinya tidak sah. Ini berbeda dengan nanti, yaitu ada namanya wajib haji. Ada wajib haji. Kalau wajib haji adalah perbuatan yang wajib dilakukan di dalam pelaksanaan ibadah haji, akan tetapi bisa diganti dengan dam bila mana ada salah satu dari wajib haji yang tidak dilaksanakan. Selanjutnya, apa saja itu rukun haji? Ya, rukun haji itu ada 6. Baik, dilanjutkan. Rukun haji yang pertama adalah ihram. Yang kedua, wukuf. Yang ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, tahallul. Yang keenam, tertib. Ya. Ihram adalah memakai pakaian putih yang tidak berjahit bagi laki-laki dan baju kurung bagi perempuan dengan niat untuk menjalankan ibadah haji. Seperti niat nawaitu hajja wa ahramtu lillahi ta'ala. Masih bisa disimak ya anak-anak ya? Masih, Pak. Oke. Nah, Bapak Guru lanjutkan ini. Kemudian wukuf, rukun yang kedua adalah berada di padang Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah, ya di sini. Wukuf adalah hadir atau berada di padang Arafah tanggal 9 sebelum terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah, namanya wukuf. Berada di. Tiga adalah tawaf. Tawaf ifadah yang dimaksud di sini dalam rukun haji adalah tawaf ifadah, karena nanti ada namanya tawaf qudum, ada tawaf tawaf wada. Tawaf qudum itu ketika pertama kali masuk kota Mekah. Kalau tawaf wada ketika menghendaki untuk rukun, salah satu rukun haji adalah tawaf ifadah. Apa itu tawaf? Tawaf adalah mengikat dengan posisi Ka'bah atau Baitullah di sebelah kiri yang dimulai dari Hajar Aswad. Jadi mengitari Ka'bah, di mana posisi Ka'bah di sebelah kiri orang yang menjalankan tawaf, dimulai dari Hajar Aswad atau searah dengan Hajar Aswad bila kita jauh dari Ka'bah, artinya posisinya tidak mepet. Dimulai dari Hajar Aswad, satu putaran sampai ketemu Hajar Aswad lagi, itu 1 kali. Dihitung 1 kali dan dilanjutkan sampai pada 7 kali putaran. Selanjutnya rukun yang keempat adalah sa'i. Sa'i adalah lari-lari kecil atau berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah.
yang mana pelaksanaan ini dimulai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Ini dihitung 1 kali, lalu kemudian dari Marwah ke Sofa itu dihitung 2 kali, dilanjutkan Sofa Marwah lagi 3 kali, seterusnya sampai 7 kali. Itu yang namanya sa'i. Selanjutnya rukun yang kelima adalah tahallul. Di sini ada gambar yang sudah Bapak sediakan. Tahallul itu apa? Mencukur rambut minimal 3 helai rambut. Akan tetapi rata-rata jamaah haji kita kalau sudah bisa berangkat haji, mereka tidak hanya 3 helai, bahkan sampai ada yang digundul sebagai bentuk rasa syukur, kepuasan, diberi kesempatan beribadah haji. Yang terakhir adalah tertib. Tertib itu apa? Tertib itu mengerjakan semua rukun haji secara urut. Artinya urut, yang pertama dilakukan terlebih dahulu, yang kedua dilakukan berikutnya sampai terakhir selesai, tidak terbolak-balik, urut sesuai dengan urutannya. Sampai di sini anak-anak sudah menyimak, paham semuanya? Paham, Pak. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak mana yang belum bisa dipahami. Ayo, Mas Irfan ya. Pak Setiono itu, Pak. Oh, Pak Setiono. Mas Setiono, monggo Mas. Oh ya, silakan. Oh, baik. Fardhu di sini ini ya. Di dalam seperti yang Bapak Guru sampaikan tadi, itu ada fardhu haji ini adalah tuntutan ya. Tuntutan untuk melaksanakan ibadah haji. Artinya seseorang berkewajiban menjalankan haji. Sementara di dalam wajib haji, tadi Bapak Guru sampaikan wajib haji ini yang dimaksud fardhu, tuntutan untuk menjalankan ibadah haji. Ada istilah wajib haji. Wajib haji ini sesuatu atau perbuatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji, yang mana bila ditinggalkan atau tertinggal bisa diganti atau dijabron, istilahnya diganti dengan membayar dam. Ini berbeda dengan rukun, perbandingannya rukun dengan wajib haji. Kalau rukun, perbuatan yang tidak bisa diganti dengan dam. Kalau wajib haji itu bisa diganti dengan dam. Adapun fardhu itu kategorinya tadi di syarat wajib haji, tuntutan untuk menjalankan ibadah haji bagi orang yang sudah mampu menjalankan. Demikian Mas Suseno, bisa diterima? Yes. Selanjutnya saya beri tugas untuk membuat kelompok yang di setiap kelompok nanti akan mencoba mempraktekkan atau mendemonstrasikan tata cara menjalankan ibadah tawaf ya. Silakan nanti saling berembuk, berdiskusi dengan kelompoknya
untuk bagaimana cara pelaksanaan orang dalam ibadah haji itu dalam ketika melaksanakan ibadah tawaf. Baik, Bapak Guru bagi ya untuk kelompok 1 itu nanti Mas Setiono sama Mas Rozikun. Kemudian kelompok 2 Mas Irfan Susiono sama Mbak Uswatun Hasanah. Kelompok ketiga Mas Sunoko sama Mas Nahdudin. Kelompok 4 Mas Muhammad Al-Amin sama Mbak Zuro. Kemudian siapa nih yang belum nih? Mbak Anis Dan belum, yang lain Pak. bisa gabung. Pak siapa? Mbak Anis. Oh iya, Mbak Anis sama siapa yang belum lagi tuh? Digabungin, Pak. Oh iya, nanti yang belum ada kelompok bisa gabung dengan kelompok yang lain. Silakan anak-anak berembuk membuat perencanaan untuk melakukan demonstrasi pelaksanaan ibadah tawaf. Silakan. Ya, Pak. Baik, alhamdulillah. Ternyata setelah Bapak amati dari masing-masing kelompok sudah mempraktekkan dalam menjalankan ibadah tawaf, saya beri aplaus, semuanya bagus ya, semuanya bagus dari kelompok 1 sampai kelompok 5 atau kelompok 6 tadi ya. Coba kita beri aplaus bersama-sama ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, saya simpulkan, Pak Guru simpulkan, dalam ibadah haji ini adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh orang Islam, orang yang sehat badan dan sehat akalnya, dan orang-orang yang mampu, bukan budak. Selanjutnya di dalam itu apa namanya, rukun ya, ada syarat wajib, ada syarat sah, ada rukun, dan ada wajib haji, dan lengkapnya itu ada sunnah haji dan larangan-larangan haji. Tapi untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Semoga ilmunya bermanfaat dan dimudahkan kita yang belum berangkat untuk bisa berangkat haji ya. Alhamdulillah. Amin, amin. Tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.